hidupanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Apa yang kami dapatkan di dalam hidup ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
percaya Tuhan, setiap apa yang kami dapatkan dalam hidup kami, setiap apa yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik menurut kami, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami bangun pagi hari, kami membuka mata kami menarik nafas, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagah bagi setiap kami Tuhan, bukan kekuatan kami Tuhan, kami hidup, tapi semua karena kemurahan dan kebaikan Kau. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau dan menyembah Engkau lebih dan lebih lagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang lebih lagi. Kasih salam kanan kiri, katakan saya senang ketemu Anda hari ini. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang terbesar dan termulia, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang sekali lagi buat Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Berikan tepuk tangan yang semangat. Engkau terbesar Tuhan.
Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menikmati Engkau Tuhan. Cukuplah bagi kami ketika kami boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, menghidupkan aku. Tetapkan tertuju padamu, tetapkan hatiku terus memandang padamu. Kaulah Yesus Tuhan, ku sembah selamanya, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Kau bertata, berkuasa di bumi, di surga, cukup bagiku menyembah-Mu Yesus. Surga
cukup bagiku, cukup bagiku, cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Yang mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan, boleh bangkit beri dan berikan tepuk tangan buat Dia sekali lagi. Haleluya. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan, itu tanda kami menyerah kepada Engkau, Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah awal segalanya, kekal untuk selamanya, berkuasa atas dunia, Engkau ku puja. Pembela atas hidupku, salibmu menghidupkanku, menghapus segala dosa, Engkau ku puja. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan, semua bagimu. Jalan dalam keselamatan, Roh Kudus bersamaku untuk nyatakan janji-Mu, Tuhan, Engkau ku puja. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku,
Ku kagum padamu penebusku, berdiri jiwaku serahkan padamu, aku milikmu. Tiada yang bisa ku persembahkan selain hatiku, Tuhan. Semua bagimu. Saat ini kami berdiri hanya satu tujuannya, Tuhan. Aku mau menikmati cinta-Mu yang nyata, yang asli, yang real itu. Aku berdiri di tempat ini. Aku tidak mau yang lain. Aku hanya mau Engkau saja. Katakan bersama-sama, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Hari ini begitu banyak hal-hal tentang keterbukaan. Ya. Saudara bisa lihat di sosmed, segala sesuatu terang benderang, terbuka. Saudara mau cari hal-hal yang negatif, gampang. Saudara mau cari tentang hal-hal yang berbau Tuhan, gampang juga. Tapi saudara mesti tahu, dua-duanya jangan dicari. Wah, pokoknya tentang Tuhan jangan dicari katanya. Jangan dicari Bapak Ibu. Saat engkau mencari, engkau tidak akan mendapatkan. Selama ini kita berpikir bahwa kita harus cari Tuhan. Kita harus ke gereja. Kita harus terlibat pelayanan. Itu semua karena akarnya adalah dari buah pengetahuan baik dan benar. Cerita yang ada di Alkitab, Bapak Ibu cukup satu aja yang harus Bapak Ibu lakukan. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Semua cerita yang di Alkitab itu, yang Bapak Ibu harus lakukan cuma satu. Apa itu? Ibu apa?
Udah komat kami deh tuh bibirnya tuh. Hah? Mengikuti perintah Tuhan. Yang lain? Yang saudara perlu lakukan adalah saudara harus percaya. Percaya. Bukan yang lain. Percaya. Alkitab itu adalah cintanya Tuhan buat umat. Saudara harus percaya. Hanya sebatas percaya. Saudara jangan klaim. Jangan. Cukup percaya. Aku percaya Tuhan. Kalau saudara klaim, saudara nggak percaya janji Tuhan. Benar nggak? Saudara mau klaim, bebas, silakan. Silakan klaim. Klaim janji Tuhan. Yang saudara klaim itu untuk kepentingan aku. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Rancangan Tuhan itu udah yang terbaik. Amin. Udah terbaik. Karena dia merancangkan itu lebih dari akal pikiran kita. Ini tuh terbatas. Terbatas, sempit. Pikiran kita itu sempit. Udah gitu manusia itu maruk, egois. Cukup satu yang saudara harus lakukan. Apa itu? Percaya. Percaya. Cukup percaya aja. Tapi saudara ada yang harus lebih percaya lagi. Apa itu? Kematian Tuhan Yesus. Itu harus lebih percaya lagi. Percaya itu dalam hati. Bukan di sini. Di sini sulit untuk percaya. Kalau Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan tolong, Tuhan kasih mujizat. Saudara akan bilang, percaya. Karena dia udah kasih. Jadi gue percaya. Saya baru mengerti. Kenapa dibilang saudara jangan cari berkatnya. Saudara jangan cari kesembuhannya. Saudara jangan cari mujizatnya. Kalau saudara cari itu, Yesusnya saudara nggak dapat. Nggak dapat. Yesusnya nggak akan dapat. Dan orang nggak pusing. Nggak dapat Yesus nggak pusing. Yang penting gue sembuh. Yang penting gue dapat duit. Gue dapat tangkal. Yesus gak penting. Karena Yesus gak kelihatan. Gak kelihatan. Dan kita udah ribuan tahun kepleset dengan yang tidak kelihatan. Ini rohani, ini bukan rohani. Kalau pendeta, wah dia lebih hebat, dia lebih kudus, dia lebih benar. Pelayan Tuhan juga tingkatannya lebih luar biasa. Makanya teman gue bilang,
Gila, sekelas dia aja bisa goyang katanya. Mau pendeta, mau pelayan, mau saudara, sama. Pemisahan itu udah Yesus lakukan saat tabir bait suci terbelah dua. Udah dipisahkan, udah dihancurkan, bukan udah dipisahkan, udah dihancurkan. Gak ada lagi rohani atau enggak, semua perkara roh. Semua perkara yang tidak kelihatan, itu yang harus lebih hati kita tertuju. Hati kita sudah kepleset. Tertujunya kepada yang kelihatan semua. Yang kelihatan semua. Ini yang aku cari. Saudara ada di tempat ini. Saudara harus bersyukur banget. Bersyukur banget. Saudara bisa melihat. Tuhan bisa kasih pertontonkan sama saudara. Saudara sering mendengar kalau Pak Andreas cerita berapa kali kecelakaan, tapi Tuhan tolong. Pernah mendengar? Naik mobil Jimny ya? Jimny apa Jeep? Sampai terbalik. Orang di luar bilang mati. Tapi ternyata nggak mati. Naik motor tabrakan sampai terbang. Selamat. Saya mau beritahu. Tuhan menyelamatkan beliau bukan karena dia pelayan Tuhan. Tuhan menyelamatkan beliau bukan karena dia pendeta. Bukan. 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 Tuhan itu mencintai semua. Bukan orang Kristen itu pilihan, bukan. Bukan. Saudara datang ke gereja bukan karena saudara orang Kristen. Bukan. Kalau saudara karena orang Kristen salah. Salah. Tuhan menyelamatkan beliau bukan karena dia orang baik. Bukan. Bukan. Tuhan kasih perhadapkan pertontonan kepada saudara. Dua pribadi, dua kutub yang berbeda. Menurut bahwa pengetahuan baik dan jahat, beliau ini adalah yang baik. Saya yang jahat. Hidup saya kacau. Kacaunya ampun-ampun. Setan semua dalam hidup saya. Enggak ada hal yang baik menurut pengetahuan baik dan jahat. Enggak ada. Tiap hari saya pasti kebut-kebutan. Bukan seminggu sekali. Tiap hari pasti saya ngebut. Kalau Sabtu, Minggu, pasti balap-balapan. Kalau saudara tahu Lembang, itu adalah area paling mantap buat balap-balapan. Wah, itu saya balapan, udah kayak mau dapetin piala 10 miliar. Padahal masa perak pun juga gak dapet. Dan berapa kali saya jatuh, tabrakan. Tuhan selamatkan saya enggak?
Selamatkan saya enggak? Tuhan menyelamatkan beliau karena Tuhan cinta sama pribadinya. Tuhan menyelamatkan saya karena dia cinta sama pribadi saya. Perbuatan Tuhan gak lihat. Tuhan gak lihat. Makanya kita pikiran ini harus benar-benar saudara buang. Kalau enggak, saudara enggak bisa melihat Tuhan secara keseluruhan. Enggak bisa. Enggak bisa. Sampai-sampai mama saya kalau ngedengar sekali dua kali, si Rudi jatuh, wah ketakutan. Cari sana, cari sini, wah. Sekali ketakutan, 2 kali ketakutan, 3 kali, 4. Masih Rudi jatuh, Yang mama omelin, tahu nggak apa? Sia teh eta calana karek meuli ngesoek deui cenah aduh. Celana baru beli buat Natalan, udah sobek lagi sama lu. Malam Natalan kekebutan ke Lembang jatuh. Robek celana. Kaki luka mah gak pusing. Celana. Adek gue tuh, mana adek gue? Tuh. Jatuh ke lembah di Lembang tuh. Zaman dulu belum pakai helm. Yang nyetirnya jam 12:05. Untung dia masih tepat. Gak ngerti ya? Kok panas gue ya? Ada beberapa hal yang Tuhan taruh dan kata-kata itu mungkin kalau menurut akal pikiran kita enggak aneh. Ya. Contoh seperti pada saat Tuhan berkati engkau jangan bersuka cita sekalipun hatimu bersuka cita. Aneh kan? Semua ada artinya. Dan Tuhan saat itu gak kasih tahu. Berjalan waktu, makin terang tentang kehidupan itu. Hari-hari ini mungkin 6 bulan lah ya. 6 bulan saya sering telanjang bulat. Aneh kan? Apalagi kalau habis mandi pasti telanjang bulat. Kadang-kadang nyapu telanjang bulat kalau lagi kepanasan. Kalau bini gue masih begini. Gue bukan nyuruh lu suruh telanjang bulat, bukan. Ini pribadi saya sama Tuhan. Satu hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gue gak telanjang loh. Siapa yang kasih tahu lu telanjang katanya waktu si Adam kan. Makanya gue bilang gue gak telanjang loh. Saudara sama Tuhan. Bebas. Bebas. Saudara kalau memuji Tuhan, saudara harus bebaskan. Roh jiwa tubuh saudara harus bebaskan. Bebaskan.
Saya akhir-akhir ini di rumah nari-nari sendiri. Bebaskan. Di sini cuma seminggu sekali. Saudara nggak merdeka. Aduh. Tuhanmu belum hidup. Tuhanmu belum hidup. Saudara tahu cerita di Alkitab tentang Daud waktu menari-nari? Daud menari-nari seperti apa? Seperti orang gila. Lalu ada yang ngutukin, ada yang ngomelin, terkutuk. Sama Tuhan saudara harus, saudara harus haus. Saudara harus gua mau, harus egois. Orang lain mau lari, lu lari. Gua mau Tuhan, gua mau Tuhan, gua mau Tuhan. Udah harus egois. Harus. Saudara kalau datang ke gereja terlambat, saudara nggak ada Yesusnya, nggak ada cintanya sama Yesus. Nggak ada cintanya. Saya kalau ada pelayanan jam 3 sudah bangun. Nggak usah ikutin saya, nggak usah, nggak akan sanggup. Satu kali pun saya nggak pernah terlambat. Yesus itu nyata. Real. Bukan bohong. Yesus itu Tuhan. Saudara percaya kalau Yesus Tuhan? Percaya nggak? Ini nih. Tahu dari mana tante percaya itu Tuhan Yesus Tuhan? Saya banyak pengalaman Tuhan tolong saya. Dari mana Bapak tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Dari gereja, dari Alkitab. Dari mana Bro Martin tahu? Dari hati saya. Dari mana saudara tahu? Pengalaman hidup. Mechen. Dari kehidupan sehari-hari. Dari mana saudara tahu? Dari perjalanan hidup. Kok senyum-senyum sih? Dari perjalanan hidup. Ikutan perjalanan hidup lagi. Nanti dia ngomong perjalanan mati lu ikut juga lagi. Saudara kalau tanya balik saya, dari mana saya tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? I can feel it. Saya bisa merasakannya, saya tahu. Saya merasakannya. Merasakan. Yang menjadi persoalan Tuhan harus dari Tuhan yang menyatakan kepada saudara. Makanya saya bilang, manusia tidak dapat mencari Tuhan. Gak bisa. Mau puasa terus juga, gak bisa. Mau semedi terus, mau meditasi terus. Gak akan pernah bisa. Karena harus Dia yang menyatakan kepada saudara. Saudara kalau udah merasakan, saudara akan mulai ingatannya hilang. Gak pusing lagi tentang kehidupan. Gak pusing lagi tentang apa itu. Udah gak pusing lagi. Utang saya sampai sekarang masih banyak. Mungkin kalau dijumlahin bisa 400 juta. Tiap bulan saya cicil ke 3 importir.
Kadang 1,5 juta, kadang 2 juta, kadang 2,5 juta. Sebelum saya dapat Tuhan, wah, stres. Makanya saya tahu kenapa orang itu bisa gila. Karena ininya terus, dia mikir terus. Tapi waktu saya dapat, hanya perkataan yang susah itu hanya jiwa lu doang. Bisa, langsung lepas semua. Lega semua. Segala sesuatu adalah perkara roh. Perkara yang tidak kelihatan. Semua janji Tuhan. Limpah susu madu itu adalah nanti setelah saudara mengalami kematian. Selama di dunia, saudara jangan cari keadilan. Nggak akan dapat. Keadilan akan dapat setelah nanti. Baru keadilan itu. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu bukan perkara jasmani. Bukan perkara jasmani. Kita suami istri aja gak ada hubungannya dengan Tuhan. Saya udah lepas. Dia masih merintih. Tuhan sayang sama kamu. Relakan hatimu. Satu orang bertobat adalah beliau. Maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu pun sebatas saudara percaya sama dia. Oleh sebab itu terhadap otoritas saudara tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Kalau enggak tutup mata, pasti sisi negatifnya saudara akan lihat. Tutup mata. Jangan lihat. Orang Farisi aja, kata Tuhan Yesus, dengarkan apa yang disampaikannya. Tapi perbuatannya jangan diikutin. Tapi yang disampaikan ikutin. Ikutin aja. Kalau pakai mata jasmani, nggak akan bisa ikut full ikut. Nggak bisa. Karena yang namanya ketidakpercayaan, di mana terjadinya? Hah? Di sini. Semua proses orang itu menjadi nggak percaya karena masuk ke sini. Kalau masuk ke sini, setan bikin saudara harus jangan ikut, ngapain lah. Pasti ada alasannya. Tapi kalau tutup mata, udah ikut aja. Gas aja. Itu yang namanya saudara cinta sama dia. Saudara cinta sama pribadinya. Beberapa hari berturut-turut itu, sebelum saya khotbah yang kemarin, ada 3 poin Tuhan sampaikan. Yang pertama adalah
Kenapa manusia berbuat jahat? Jawaban Einstein itu adalah karena di dalam diri manusia tidak ada Tuhan. Wah, saudara, kalau yang namanya saudara Tuhan menyatakan sesuatu, lain rasanya, lain. Saudara mau baca Alkitab gimana pun, kalau Tuhan nggak singkapkan, nggak bisa. Nggak bisa. Ada cerita, bro, Salomo sini bro. Ada cerita Tuhan Yesus lagi menampakkan diri, lalu dalam perjalanan ke Emmaus. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Bagus. Lu mau jadi Yesus apa jadi murid? Jadi Yesus berat loh. Jadi murid. Apa yang kamu ngomongin sama Tuhan Yesus? Cerita itu bukan sekarang. Ya, Kalau enggak sekarang aja deh. apa nih? Cerita. Hah? Udah bro, duduk dulu bro. Nanti minum itu dulu, aqua. Di perjalanan itu, orang ini kan berjalan sama Yesus. Benar gak? Dia lagi berjalan sama Yesus, dia menceritakan. Yesus kan pura-pura nanya, ayo naon? Masa gak tahu? Itu Yesus gini-gini, rabi, nabi yang kita harap-harapkan, dia dibunuh mati katanya. Padahal dia berjalan sama Yesus. Jika anak memerdekakan, maka saudara benar-benar merdeka. Tanpa Tuhan singkapkan, saudara gak akan terbuka. Itulah yang namanya kedaulatan Tuhan ada di situ. Balik lagi yang tadi ya. Makanya dulu saya hidup kacau begitu karena banyak setannya. Banyak setannya. Lalu yang kedua, saya diperlihatkan ada satu pengobatan alternatif. Ya, pengobatan alternatif. Rame banget. Saudara kalau mau ke pengobatan itu harus antri sampai 3 bulan, 4 bulan. Karena saking ramenya. Apa yang diobatin? Setannya diusir-usir. Wah, saya bilang. Saya cerita sama dia. Yang, ini lihat yang. Dia malah panas hati. Panas hati karena gara-gara saya bilang sama dia. Dia kan 3 bulan, 4 bulan pasti sakit. Radang tenggorokan lah, entah inilah apa. Sering kali seperti itu. Jadi gue kasih lihat foto itu, gue bilang, coba lu jangan dikit-dikit sakit. Bukan jangan dikit-dikit sakit. Jangan dikit-dikit cari obat. Tapi dia panas hati. Setelah 2 hari dia baru ngomong sama saya. Waktu lu ngomong itu gue panas hati. Jadi saudara tentang penyakit, nggak ada itu penyakit. Dia bilang, ya gue makan memang lemah. Kok lu percayainya lemah itu? Jangan percayai ke situ dong, saya bilang. Lu
itu percayai tentang Tuhannya itu. Tapi saudara harus kesampingkan tentang pola hidup, pola makan. Amin. Saudara kalau pola hidup, pola makan gak benar, penyakit pasti datang. Berapa banyak hamba Tuhan yang mati muda, makan terus. Kalau saudara gak bisa nahan nafsu makan, musuhnya itu ada di situ, di dalam. Musuh itu bukan di luar. Musuh itu di dalam. Di dalam. Lalu yang ketiga, ada satu Romo, dia berkata begini. Permusuhan antara setan dengan manusia itu berlangsung terus menerus. Kenapa begitu? Karena tertulis di Alkitab, waktu Tuhan mengutuk si ular, makananmu adalah debu dan tanah. Manusialah yang diciptakan debu dan tanah. Wah, ini cereng lagi. Makanya saya ketemu benang merahnya. Kenapa Tuhan harus mengutus anak yang tunggal? Supaya dia mati, bangkit, dan dia tinggal di hati kita. Makanya Tuhan bilang, setan jangan diurusin. Ilalang jangan saudara cabut. Nggak usah diurusin. Yang penting saudara pas sama Tuhan. Makanya kalau ada orang bilang, kamu belum ada Tuhan Yesus, sambut. 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 Karena itu yang asli. Itu yang saudara, Tuhan Yesus mati itu dia benar-benar kesakitan. Dan dia khusus buat saudara. Bukan buat orang lain. Makanya kalau tentang Yesus, nanti ada seri berikutnya lagi. Lalu ada satu persekutuan kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Saya ada setan kelewat bersih. Ya. Nyapu bisa 4 kali, 5 kali gitu ya. Cuma kalau rapih kurang. Makanya kata Pak Andreas aneh juga. Bersih tapi enggak rapih. Jangan aneh, ada orangnya ini di depan. Tapi kalau soal bersih, saya ada kelewatan. Sekalipun udah mulai berkurang, tapi masih tetap ada. Kalau makan, anehnya, dia itu kalau makan sering numpahin atau apa. Nah kalau dia tumpah, saya langsung ambil tisu, lap. Ambil tisu, lap. Udah lama. Dan saya pikir dia aman-aman aja. Fine-fine aja. Gak pernah ngoceh, gak pernah apa. Jadi gue pikir aman-aman aja. Tapi satu hari di persekutuan minggu yang lalu. Wah dia ngomong-ngomong kemana.
sampai dia ngomong ke situ. Ini gini-gini dilap nih, dilap. Bukan mulutnya aja langsung lap katanya. Pulang dari situ, setan ngebully gua. Setan tuh ngebully di sini semua. Bukan di mana-mana, sini. Dia ngebulinya begini. Dalam hati gua maki-maki dia kagak pernah. Giniin mulutnya dia gua kagak pernah. Mukul dia gua kagak pernah. Tapi dia kenapa begitu? Sehari biarin. 2 hari biarin. Gue bilang gue harus ngomong sama dia. Kalau enggak enak. Enggak enak. Saudara kalau diem-dieman enak sama bini. Wah itu salah. Justru harus apa-apa. Sebelum saya ngomong, tanggal 8 Juni itu adalah hari anniversary perkawinan saya yang ke-26 tahun sama dia. Ya. Tembaga, kawin tembaga. Perak Jigo 26 tembaga. Ya. Gocap emas 70 platinum. Ya. Dia nanya, mau makan di mana? Katanya. Gue gak jawab. Besoknya dia nanya lagi. Lalu gue bilang, pesan hotel yang terbaik. Gue bilang, tapi harga jangan lewat 1 juta. Gue ikut gaya openg gue. Duit gak masalah buat gue, tapi cari yang murah. Bidadari datang dari langit, berwujud Yohana. Sampai aku mati, sampai habis usia, maukah dirimu jadi istri sampai akhir hayat hidup kita? Jangan nangis. Itu lagu favoritnya teman saya. Saya punya teman, dialah satu-satunya sahabat yang saya memberanikan diri minta tolong sama dia. Orangnya periang banget. Tapi sekarang dia sukacitanya hilang. Tuhan sedang berperkara. Waktu akhirnya gue putusin ngomong sama bini gue. Tapi sebelum ngomong itu, Tuhan udah nyampaikan sesuatu. Itu karena ada setan kebenaran diri sendiri. Wah, sambut, saya bilang. Oke, terima kasih. Makanya saudara, setan yang paling bahaya itulah setan kebenaran diri sendiri. Bukan setan yang lain. Ini yang paling bahaya. Karena merasa benar. Benar gak? Benar. Gue tanya dia. Gue pernah maki lu gak? Enggak. Gue pernah nabok lu juga? Enggak. Semua enggak. Benar kan? Tapi itu setan kebenaran diri sendiri. Makanya saudara yang terlahir dari keluarga Kristen, hidup pelayanan terus, saudara jangan berpikir iblis enggak gocok saudara, enggak.
Sama semua kita. Sama. Makanya di Alkitab ditulis orang yang jahat itu datang sama Tuhan. Tuhan, aku orang jahat. Makanya gue hari-hari ini lebih bersuka cita dari yang lalu. Karena gue tahu Tuhan sayang sama gue. Tuhan sayang sama gue. Hari-hari ini saya jadi suka ciptain lagu, nggak tahu kenapa. Udah mau 5. Semua perjalanan hidup gue sama Tuhan. Siapa aku Tuhan? Aku orang berdosa, aku orang jahat. Tapi Engkau mau memilih aku, Engkau mau masuk ke dalam relung hatiku. Siapa aku? Tapi kalau saudara hidupnya baik-baik saja, saudara datang sama Tuhan, bisa kayak orang berdosa enggak? Susah kan? Karena saudara beranggapan saudara orang benar. Kita ini enggak ada orang benar. Kita kacau semua, bobrok semua. Kita dibenarkan, dikuduskan, itu semua karena Dia. Bukan karena perbuatan kita, bukan. Akhirnya saya ngobrol sama dia. Ya udah. Cari akarnya. Karena dia ini sama saya itu takut banget. Gua preman bukan, tapi dia takut sekali. Lu jangan takut sama gua bilang. Waktu Tuhan bilang sama saya, kamu setan kebenaran diri sendiri. Kusut gak Tuhan? Hah? Kusut bray. Tapi Dia sayang sama saya. Tuhan mau bersihkan terus. Tuhan mau bersihkan terus. Dibersihkan tuh gak enak. Gak enak. Makanya saudara kalau ada yang nyakitin saudara harus sambut itu. Jangan benci orangnya, jangan. Jangan. Tuhan mau membersihkan saudara. Saudara sampai sakit hati sama orang itu, jangan benci sama orangnya. Tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Kalau di kantor tiba-tiba ada bos yang maki-maki terus saudara, jangan benci bosnya. Jangan benci. Ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Akhirnya setelah rekonsiliasi, bukan rekonsiliasi ya, ngomong-ngomong aja. Ngomong-ngomong aja. Saya lega. Kamu udah lega belum? Udah lega kan? Saudara kalau nggak nyambut, datang terus. Datang terus. Kalau sambut, nggak datang lagi. Tapi nanti datang lagi hal yang lain. Dibersihin terus. Kalau suami marah-marah terus, jangan benci suaminya. Jangan benci. Tuhan mau sesuatu sama saudara itu. Itu yang harus saudara tahu. Itu yang harus saudara tangkap. Kalau enggak lewat lagi, miss lagi. Dan berulang terus. Beberapa minggu yang lalu saya bilang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan kirim buat ngecia duit saya. Terima kasih. Dia cuma alat aja. Mereka cuma alat aja. Karena selama saya nggak bilang terima kasih, ada satu kejadian, teman saya bilang, Bang, si Ipul sama bos gue mau dimasukin penjara. Dia yang ngecia duit gue paling gede. Gue bersorak-sorak, yes, gue bilang. Yes, gue bilang. Gue cecer terus sama temen gue. Udah jeblosin ke penjara belum? Belum bang. Udah jeblosin belum? Terus.
Karena kesel kan? Waktu saya udah bilang begitu, udah gak pusing lagi. Saudara jangan pusing tentang kehidupan. Kalau saudara pusing, saudara gak akan dapat Tuhan. Amin. Saudara gak akan dapat Tuhan. Itu yang terpenting, bukan yang lain. Masalah duit. Ini saya cerita tentang masalah duit ya. Semua orang pasti pusing dengan duit. Benar nggak? Nggak ada duit pusing. Semua pusing. Tapi saudara tahu nggak? Orang yang diberkati pun, yang bikin aneh, kalau dia nggak dapat Yesus, maka orang ini nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas. Orang kaya, jangan dikira saudara dia nggak pusing. Sama. Hanya menurut kita, dia enak. Kerjanya dari restoran ke restoran yang mewah, holiday kemana-mana, ke luar negeri kemana-mana. Tapi nggak akan pernah puas. Itu yang anehnya. Yesus itu nih. Apa itu? Dia yang memuaskan. Saudara punya duit gimana banyak kalau nggak ada Yesus. Saudara nggak akan pernah puas. Dulu saya iri hati terus ngelihat orang diberkati, iri hati. Lihat orang jalan-jalan terus iri hati. Tapi sekarang, I am a free man. Saya orang merdeka. Tiap hari santai aja. Saya tahu dia belum merdeka. Makanya suami dan istri pun beda. Itu tentang duit. Saudara bisa tahu berapa artis yang bunuh diri. Michael Jackson bergelimang harta sampai poles ini, poles itu. Nggak pernah puas kan? Padahal kalau menurut kita, aduh duit udah begitu, nggak bisa. Hanya Yesuslah yang bisa memberi kepuasan. Bapak Ibu mau menari buat Tuhan? Hah? Bapak Ibu mau melepaskan roh, tubuh, jiwa? Pemusik, mari kita nyanyi lagu yang tadi. Ya. Saudara kalau nyanyi udah harus kayak orang gila. Kenapa saudara malu? Kan di sini doang kan? Lagu yang tanganku ke atas. Itu lagunya. Kita menari buat Tuhan, amin. Jangan malu-malu ya. Tanganku ke atas, yang tadi. Mari Bapak Ibu. Kita bersorak buat Tuhan ya. Bapak Ibu mau begini-begini, mau begini-begini. Bebas, bebas. Buat di rumah mah, wah. Kalau ada gaya sedikit ya wajar lah 20 tahun di diskotik. Memimpin setan semua. Sekarang buat Tuhan, amin. Buat Yesus, tepuk tangan dia.
angkat tangan bagimu. Kagum padamu penebusku, berdiri jiwaku serahkan padamu. Aku milikmu, berdiri angkat tangan bagimu. Kagum padamu penebusku, berdiri jiwaku serahkan padamu. Aku milikmu, berdiri angkat tangan bagimu. Kagum padamu penebusku, berdiri jiwaku serahkan padamu. Aku Bertepuk tangan yuk. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, terima kasih Pak Paulus untuk khotbahnya. Saya diingatkan dengar khotbah ini Juni tahun 91 waktu pertama kali kenal Tuhan. Jadi kalau sekarang tuh Juni 2024 sudah 33 tahun yang lalu. Tapi dalam poin itu adalah pertama kali kenal Tuhan bagaimana dan bagaimana sekarang. Tadi yang dicontohkan dalam khotbah ada beberapa yang dulu kenal Tuhan tapi sekarang udah mereka terhilang. Tetapi sekarang mari kita pastikan dari sejak kita kenal Tuhan berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang ini, apakah kita masih percaya Tuhan? Apakah kita masih menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan dan Tuhan yang mengendalikan hidup kita? Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tanggal 30 Juni, 2 minggu lagi, saudara akan ada ibadah special performance di tempat ini. Dari WL Singer yang mereka akan menyanyikan pujian. Ibadah kita mulai pukul 9 dan hanya satu kali saja. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini atau yang menyaksikan live streaming, ibadah tanggal 30 Juni hanya satu kali yaitu pukul 9 pagi. Dan setelah itu kalau Bapak Ibu mau fellowship, silakan, dipersilakan. Atau bagi Bapak Ibu yang punya skill dalam sedikit pengetahuan tentang perangkat komputer yang mau melayani dalam live streaming atau di sound system, atau saudara yang punya skill dalam bermain musik, saudara boleh juga mendaftarkan untuk melayani di tempat ini. Atau juga Bapak Ibu yang punya skill dalam bernyanyi, saudara boleh mendaftarkan sebagai WL Singer di gereja ini. Tapi please, nyanyinya jangan seperti Pak Paulus tadi, jangan. Kalau nyanyinya seperti Pak Paulus, saya bilang jangan daftar deh, jangan daftar, please. Kenapa? Karena panjang urusannya. Bukannya nggak bisa diubah, bisa panjang. Nanti kasihan Deborah ngajarinnya kepanjangan. Ya, baik. Kita bersukacita, kita bersyukur bahwa karena Tuhan Yesus saja kita masih percaya Tuhan hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sampai hari ini kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan hari ini, kami diingatkan Tuhan kembali masing-masing tentang bagaimana kami percaya kepada Tuhan. Engkaulah yang tahu Tuhan, Kau yang menyelidiki hati kami. Kami mau menaruh hidup kami hanya kepadamu saja. Biarlah kami boleh semakin percaya, dan semakin percaya lagi kepadamu. Apapun yang terjadi atas hidup kami Tuhan, kami tidak tahu. Tetapi kami hanya menaruh hidup kami, pengharapan kami, semuanya ke dalam
tangan-Mu saja. Kau yang memimpin hidup kami, Kau yang memberkati kami, Kau yang mengurapi kami. Bahkan apapun yang kami lakukan, Engkau yang tahu Tuhan. Sebab Engkau ada di hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sebentar kami akan pulang. Engkaulah sendiri yang menurunkan berkat penyertaan sempurna. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami percaya saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami menerima berkat. Urapan kuasa Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup kami. Untuk kami mewartakan kasih Kristus yang ada di hati kami bagi orang lain. Sehingga mereka juga percaya, kami juga semakin percaya bahwa hanya Yesuslah Tuhan yang telah menyelamatkan dan mengasihi kami sepanjang masa sampai akhirnya Engkau datang kembali. Kami mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan dengan sangat antusias di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.